Kemudian, oke. Sekarang kalau ada pertanyaan boleh silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh lanjut. Kok mau nanya dong. UNCR kan besok bagi hari Senin kan ini ya kumdek ya. Itu kira-kira masih bisa masuk lagi nggak ya atau gimana? UNPR, nah UNPR ini kan naiknya cuma nggak terlalu signifikan ya. Iya. Nah, UNPR ini Harganya kan masih stuck iya di. masih stabil kan, stagnan kan. Mm-mm. Masih stagnan. Nah, kalau emang mau ngejar dividen sih nggak apa-apa, cuma dividennya kayaknya nggak terlalu gede ya. Enggak. Jadi takutnya lebih setelah ada Bisa dividen. turun nggak kok kira-kira? Ah, Sebenarnya bukan mau ngejar dividen, mau serok bawah. oh mau saya bawa. Ya kalau Iya. buat jangka panjang sih boleh. Buat mau saya nunggu habis ex dividen aja. Oh gitu ya, pasti Ya. lebih bisa lebih turun ya. Iya, biasanya lebih Oh, turun. oke. Mending tunggu ex dividen aja baru ambil lagi gitu. Oke. Uh, Oke. Thank you kok. Oke, yuk sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kok mau nanya kok? Iya. Tuh kan tanggal 2 Desember efektif date buat MSCI. Apa sih pengaruhnya sama yang masuk sama yang keluar saham-sahamnya? Kasih kok. Oke. MSCI ya. Ini kan itu ya. Itu sebenarnya efeknya itu sebenarnya baru dirasakan, itu sebenarnya udah dirasakan sebelum. Jadi ketika diberitakan ini mau masuk, ini mau keluar. Nah, itu malah bagusnya itu sebelum gitu. Jadi orang pada berburu saham-saham yang bakal mau masuk gitu. Nah, biasanya saham-saham yang udah masuk MSCI itu adalah saham yang istilahnya udah boleh diakumulasi oleh asing istilah gitu. Jadi kalau para fund manager asing itu kan ada acuan-acuannya dalam memilih dia boleh investasi di saham apa aja gitu. Nggak bisa sembarangan gitu kan. Walaupun misalnya saham ABC bagus misalnya saham Antam bagus, tapi kalau Antam nggak masuk MSCI nggak boleh dia beli gitu kan gitu. Nah itu jadi itu ada kriterianya. Jadi ketika saham itu udah masuk MSCI berarti itu asing udah boleh lirik, udah boleh dia berinvestasi di saham itu, boleh masuk dalam dia punya portofolio. Jadi efeknya seperti itu. Jadi saham-saham yang masuk dalam kategori MSCI itu biasanya bakal jadi salah satu portofolionya asing. Walaupun itu nanti jam waktu 3-4 bulan ini kan bakal direvisi. Kalau kinerjanya masih bagus atau volumenya masih bagus, nah itu mungkin masih tetap bertahan. Tapi kalau enggak kan dia bisa turun, bisa keluar gitu. Kayak Excel itu kan sering keluar masuk. M Sampurna juga kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang justru saham-saham yang itu kebalikannya kadang terjadi. Setelah dia keluar dari MSCI, dia malah naik tinggi gitu. Naik tinggi karena harganya karena sebelum-sebelumnya udah dijual kan, udah dijual asing kan, karena udah tahu nih bulan depan dia bakal keluar. Pasti kan dari awal bulan itu, harga pertengahan bulan kan dia udah mulai dijual. Otomatis kan harga tertekan. Nah nanti setelah dia udah keluar ya orang kolek lagi, kumpulin lagi harga yang udah turun di bawah. Gitu juga kadang sebaliknya, saham yang masuk MCI, orang kan udah pada buru-buru kan, udah pada koleksi, ambil semua. Nah kemudian ketika udah masuk, nah itu dia mulai dibuang orang gitu. Ya itu sering terjadi sih, baik juga saham LQ45 juga kayak gitu ya, kayak MDKA, TOWR, itu kan dulu juga kayak gitu. Jadi dulu TOWR sebelum masuk LQ45 kan naik tinggi ya, naik. Nah setelah masuk LQ45 kan dia stabil gini ya, stagnan. Nah, karena ini baru mulai naik lagi. Jadi itu kalau lebih impact-nya seperti itu sih. Oke, thank you kok. Yuk, sama. Oke. 2 tanggal penting. Oke, tanggal penting nanti saya share lagi ya. Nanti. Akra. HMSP. Keluar HMSP dari MSCI, apa boleh beli. Nah, HMSP kan kita lihat. HMSP mau dijual asing, mau keluar dari MSCI malah naik kan dia. Nah, sini kita HMSP ini ada pola falling wedge. Nah, jadi karena dia udah turun terus, maka dia
dianggap nggak perform makanya dia keluar dari MSCI. Nah setelah keluar ya itu kan dia udah terkoreksi cukup jauh itu ya karena kan asing porsinya pasti gede ya kan dia mau jualan itu kan nggak mungkin 1-2 hari pasti selama berminggu-minggu dia udah jualan. Nah setelah dia jualan nah itu orang mulai kumpulin lagi di bawah. Nah kalau yang bawah harga saham mulai naik lagi bentar ya. Oke itu tadi mengenai MSP ya MSP. Jadi kapan kita boleh beli? Kapan boleh beli kita tunggu. Nah ini kan dia lagi di resisten nih 1600. Ya resisten 1600. Nah kalau dia bisa break, nah ini bakal lanjut. Ya kita bisa buy on breakout. Ketika dia break 1600 kita boleh beli. Atau kita buy on support. Buy on support itu di 1550. Ya 1550 ini area support dia. Kita bisa tunggu kalau dia koreksi. 1550 sampai 1530 itu boleh dikoreksi. Tapi kalau dia udah lanjut naik ke 1600 ya udah hajar aja gitu. Kemudian Akra. Nah, Akra ini dia ketinggalan ya dibandingin itu ya. Karena harga minyak udah naik, harusnya dia juga ikutan naik. Ya, sini kita lihat ini udah break pola ini. Nah, ini dia udah ini naik sini. Nah, ini lagi konsolidasi, tapi masih dalam area uptrend. Nah, ini harusnya dia bakal naik di atas 3.500. Ya, ini harusnya idealnya dia bakal naik sampai ke sini. 3.400 lah minimal. Nah, jadi ini masih bagus kalau kita bisa koleksi di harga-harga bawah ini. Apalagi dengan kenaikan harga minyak itu pasti memberikan sentimen yang positif. Tower ketika melandai sedang fase akumulasi. Sekarang baru pelan naik. Oke. Kalau KBRI tidak seperti ada sedia belanja. Oke, ini pemberitahuan aja, nggak ada pertanyaan. Kemudian outlook. Call gimana? Call ya rally semua. Ya, call sekarang udah naik ya. Call kan sekarang lagi rally nih. Karena biasa emang akhir tahun ini call itu emang naik gitu. Karena kebutuhan akan batu bara akan selalu meningkat di akhir tahun ya. Karena di sana musim dingin juga mereka butuh batu bara. Nah, apalagi juga sekarang ekonomi juga udah mulai pulih. Kalau selama ini permintaan akan batu bara berkurang, nah otomatis dengan pulih ekonomi, otomatis kan udah mulai pulih lagi tuh permintaannya. Makanya harga coal itu mulai naik. Apalagi sekarang juga ada proyek itu kan produk gasifikasi batu bara. Di mana batu bara bukan hanya diekspor mentah-mentah gitu, tapi juga bisa diolah jadi produk lain gitu. Nah ini tentunya akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan yang batu bara itu sendiri, sehingga itu pasti akan menjadi satu tambahan income. Jadi batu bara sih cukup bagus sih untuk kedepannya. Oh ya, kok ngomongin batu bara, mau nanya PTBA masuk sekarang udah kemahalan atau nunggu koreksi dulu ya? PTBA ya. Ya, PTBA ini udah tinggi ya, udah tinggi. Itu high-nya di 2.500 ya, resisten ya. Sekarang 2410. Kalau mau untuk jangka panjang, banyak tunggu koreksi dulu. Tunggu koreksi ya. Iya, tunggu. Masih possible, tapi masih ada kemungkinan turun di bawah 2.000 nggak kok? Enggak. Kalau di 2.000 kayak susah ya. Enggak. Itu kan setelah dia bagi dividen itu maka dia anjlok. Tapi setelah itu kan harga mulai stabil, ya kan? Nah, support terdekat berapa ya kok ya? Support terdekat di 2.350. 2.350 ya. 2.340. Thank you kok. Ya, cicil beli aja. Sebenarnya ini kan masih bagus sih, uptrend gitu. Oke. Ini tanya friend ya, friend.
Nah, friend ini kan juga udah mulai rebound nih, kita lihat. Ya, ini udah di atas MA 20 juga. Nah, ini juga udah kemarin udah turun, kemudian dia udah bikin base di sini, udah mulai rebound. Nah, harusnya dia bakal melanjutkan kenaikan lagi. Ya, cuma emang barang dia banyak, kemarin banyak ngalami tekanan jual sehingga itu dia susah naik. Tapi sekarang kalau kita lihat itu kayak barang-barang OWK juga udah mulai sedikit ya, udah mulai sisa sedikit. Harusnya itu nggak ada halangan buat friend untuk naik lagi. Gitu. Kalau kita lihat ini supportnya ada di 67 ya, 67. Jadi kayak ini bakal dijagain di agak segini. Jadi selagi masih di atas MA20 ini, atas 67, 68 sih masih oke. Tinggal nanti dia bakal naik. Cuma ini bakal lama. Karena emang saham di friend ini harus sabar karena pertama ini muatannya banyak ya. Nah, sehingga untuk menggerakkan itu pasti butuh dana yang lebih besar dibandingin sebelum-sebelumnya. Nah, tergantung bandarnya kuat nggak untuk narik. Nah, itu kan nanti balik lagi ke sentimen. Sentimennya apa gitu? Sentimen apakah ada perbaikan di laporan keuangan Q4 atau gimana? Karena kita tahu Friend juga salah satu yang punya 5G ya selain Telkom. Nah, ini salah satu jadi keunggulannya Friend yang dimana kita bisa lihat nanti harusnya ke depannya harusnya harga segini nggak wajar lah buat Friend gitu. Minimal dia udah harusnya di atas 100 gitu. 150. Nah, itu. Oke, berikutnya pengumuman bea cukai naik apakah berpengaruh ke emiten bensin? Ya, pasti ya. Jadi kalau ketika harga bea cukai naik, pasti akan berpengaruh ke saham-saham rokok, di antaranya SMP dan gudang garam, ya kan. Nah, kemarin kan dia turun itu karena emang ada berita kenaikan cukai. Kemudian setelah itu turun, beritanya mulai reda, ada kemungkinan cukainya nggak jadi naik, nah itu kan udah mulai rebound naik lagi. Oke. Kemudian berikutnya SMB udah 100%. Ya, dua kali kalau mau entry gimana strategi ya? Ya, kalau mau entry kita lihat dulu supportnya di berapa ya. Karena ini saham udah naik signifikan. Tapi kalau saham kayak gini, kadang dia nggak ada remnya gitu. Nah, di sini kita lihat, di sini ada base. Ada base supportnya di sekitar 930 ya, 930 sampai 950. Nah, jadi selama dia nggak jebol ini sebenarnya masih aman. Dia masih jagain di sini, ini masih aman. Nah, jadi kita lihat kalau dia udah mulai naik ya udah hajar aja. Jadi nggak usah nunggu dia swing atau apa ya udah. Jadi kita lihat aja arah maunya permainannya seperti apa gitu. Hampir sama kayak PPRO juga gitu kan. Banyak kan orang pada nunggu turun-turun. Tapi kalau dia nggak mau turun-turun, ya kita ngikut aja masuk gitu. Ya karena ini kan saham yang saham yang masuk kriteria window dressing untuk tahun ini kan. Nah, nggak mungkin nanti dia bakal naik jadi 1.300, 1.500 kan kita nggak tahu gitu. Nah, jadi kita ikuti aja pergerakannya kayak gimana. Selagi bandarnya nggak turunin, nah itu sih kita bisa langsung masuk ya kan. Di sini kita lihat nih udah kan masih ketahan di 1.000 ya. Terakhir paling rendah juga 955, 960 gitu. Jadi kayak bakal dijagain di area situ. Jadi di sini lagi di 1.000 nggak jebol, ya oke boleh masuk sih. Gitu. Kemudian agak sawit juga. Nah, sama semua ya. Lebih dulu dong. Harga sawit ya. Harga sawit kita lihat itu selain walaupun belum ada kebijakan internal dari pemerintah, tapi kita juga lihat harga sawit dunia itu mulai kenaikan kemarin. Kemudian kita juga tahu harga minyak naik ya. Kenaikan harga minyak itu otomatis juga akan diikuti oleh kenaikan harga sawit karena
sawit ada sebagai salah satu substitusi dari oil. Jadi dengan naiknya harga minyak, otomatis permintaan akan sawit juga akan meningkat gitu. Jadi gitu. Jadi nggak mesti nunggu ada kebijakan dari internal, tapi kita bisa lihat dari faktor eksternal, dari permintaan akan minyak dunia. Nah itu biasanya permintaan akan sawit juga akan meningkat gitu. Oke. PTB antara yang masih ketinggalan dibanding ya PTBA karena emang dia itu kan BUMN ya emang lebih pelan, tapi ya bukan nggak mungkin. BUMN kan salah satunya kan bakal di window dressing kan salah satu program window dressing juga. Proyek window dressing kan salah satunya saham-saham BUMN juga. Kemudian P1 gimana? Oke. P1 kita lihat P1. Nah, P1 ini dia bakal ikut properti ya. Ini kan udah naik. Nah, sekarang ini bakal masih turun lagi ya. Dia masih konsolidasi dulu ya. Cuma ini kan masih di area support ya kan. Yang supportnya kan masih belum nih. Ini kan masih support di sini. Nah, ini masih area support. Ini belum tembus supportnya. Jadi kita bisa nunggu di 500-an ya. 500-an ini mulai jadi area support untuk entry. Nah, dia kayak kita lihat juga trennya masih bagus kok, masih uptrend gitu. Jadi walaupun PSBB nggak ada masalah lagi ya. Karena walaupun mall, nah itu kan udah mulai dibuka gitu. Rokok gimana? Udah dibahas tadi rokok ya. Gudang garam ya. Oke. Nikel, Om. Bentar ya, gudang garam. Nah, gudang garam ini juga ini ada double bottom ya, ini ada double bottom, istilah double bottom. Nah, sehingga dia bisa rebound. Nah, ini pasti kita tahan di neckline dia ya. Di neckline, jadi kalau bisa tembus ini 45.000, ini bakal lanjut lagi. Bakal lanjut ke 48.000 ya. Jadi ini lagi berusaha untuk menembus resisten dia. Jadi kalau ini bisa tembus 45.000, dia bakal lanjut ke 48.000 hingga 50.000. Ya, sentimen rokok sih masih oke ya, masih bagus ya, sama kayak saham Sampurna tadi. Sektor CPO gimana? LSIP harus beli-beli? LSIP. Nah, LSIP ini candle-nya udah bullish engulfing gini. Nah, ini ada peluang untuk lanjut lagi. Ya, targetnya berapa? Kita lihat di sini. Targetnya bisa ke 1.300. Ya. Ini target terdekat di 1.300-an. Kalau lebih jauh lagi di 13.30 sampai 1.400. Target yang berikutnya 14.670. Ya, kalau kita lihat emang tren CPO tadi udah dibahas sebelumnya, CPO lagi naik ya karena permintaan akan sawit juga meningkat seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia. Oke. Simpe potensi koreksi. Kayaknya masih naik ya. Kita lihat. Nah, ini kita lihat CPO ini trennya baru mulai naik ya. Kalau kita lihat hari Jumat kemarin baru mulai naik ya, setelah lama dia emang udah naik pelan-pelan, kemudian dia koreksi lagi, kemudian dia baru mulai lanjut naik. Jadi sebenarnya dia masih bakal melanjutkan kenaikan gitu.
Jadi belum akan koreksi dulu. Ya, setidaknya tunggu beberapa hari ke depan lah baru koreksi gitu. Karena ini baru trennya baru mulai naik. Gitu. Dia udah break resistant. Oke. Apalagi ITMG ya, ITMG. Oke, TMG juga saham batu bara ya, call. Nah, ini udah naik cukup tinggi ya. Bahkan cukup tinggi dibanding udah hampir 50% ya, dari 8 ribuan sekarang udah hampir mencapai hampir 12.000 walaupun belum ya, 11.700. Nah, apakah masih bisa naik lagi? Ya, masih bisa aja ya, masih bisa karena ini kan dia masih uptrend. Cuma tentu kenaikannya udah mulai terbatas. Karena itu pasti bakal ada rotasi lagi. Nggak mungkin dia terusan naik. Pasti akan ada giliran. Apakah itu nanti ke PTBA, atau ke Indi, atau kemana gitu. Karena itu biasanya dalam satu sektor itu selalu ada saham yang naik tinggi, ada yang telat naiknya. Nah, nanti ketika yang udah naik tinggi mulai slow, yang telat, yang kemarin-kemarin naiknya telat, itu bakal naik tinggi, jadi bakal ada rotasi gantian gitu ya. Kemudian Elsa Medco Tekim dengan Asril ya. Tekim, nah ini udah break ini. Dia udah bikin cup juga di sini. Ini ada bikin cup. Nah, ini dia bikin handle. Nah, ini udah break. Cuma karena ini candlenya lagi shooting star. Ya, nah, harusnya ini bakal naik lagi menuju ke 8.400. Ini targetnya. Ya, nah, mungkin di sini bakal nutup gap kecil, tapi nggak tahu signifikan. Jadi masih bisa lanjutkan kenaikan, walaupun nanti ada koreksi-koreksi kecil, tapi arahnya ke atas 8.400. Kemudian Sril, nah ini sebenarnya nggak terlalu itu ya, walaupun ini pola juga bagus, tapi ini kenaikannya cenderung lambat saham-saham kayak gini, ya. Nah ini juga akan naik, ini nggak terlalu bergerak, ini bakal konsolidasi di 246 sampai 250. Ya kalau Sril ini rupiah melemah dia lebih diuntungkan. Kalau sekarang kita lihat rupiah menguat, harusnya dia nggak terlalu bagus. Cuma karena emang harganya udah terlalu jatuh dari bottom kemarin, belum bergerak, makanya dia mulai ikutan bergerak naik lagi. Ya. Karena dia banyakkan ekspor. Ya. Kalau perusahaan yang ekspor itu pasti nggak akan terlalu menguntungkan ketika rupiahnya menguat. Gitu. Oke. Elsa dengan Medco. Nah ini sama ya, Elsa Medco ini sama karena mereka bergerak di bidang minyak, oil. Dengan naiknya harga oil sekarang yang udah di atas $45, yang otomatis harga sahamnya juga ikut terkerek naik. Nah ini kita lihat udah naik ke tinggi. Ini turun juga masih wajar. Ini masih di area, belum masuk area support ya. Jadi ada supportnya di sini. Ini area supportnya, ini masih belum masuk di sini. Jadi minimal dia bakal, kalaupun turun dia bakal turun koreksi di sekitar sini, sekitar 280-an, 290. Nah ini baru boleh diakumulasi di situ. Medco juga sama. Medco udah break 500 ya. Nah ini udah break 500, sekarang 510. Kemungkinan bakal konsolidasi dulu. Kalau kita lihat, kita cek lagi harga minyak dunia berapa. Kalau masih stagnan ya, maka dia bakal bermain-main dulu di area 500-an.
di 505, 500 atau mungkin 490 paling bawah. Nah, baru kemudian dia bakal lanjut lagi. Tapi secara kita lihat dari pergerakan kecenderungan harga minyak yang naik, nah ini dia ada cenderung untuk naik lagi. Gitu. Oke, Antam Tinsinko. Oke, Antam Tinsinko juga sama ya pergerakannya ya. Jadi saya akan bahas itu aja. Saya cepat aja. Oke, nah Antam ini juga lagi konsolidasi ya. Ini uptrend, konsolidasi di sini masih selagi nggak jebol ini pas MA20 nih dia selalu ketahan di 1190 ya, nggak jebol 190. Nah, ini bakal lanjut. Nah, bakal lanjut dia breaknya di 1270 ya. Tins juga sama. Ini konsolidasi lagi ya, ini juga sama lagi uptrend. Konsolidasi ini ada area supportnya di 1090 1100 ya. 1100 sampai 1090. Nah, dengan resisten di 1140-an. Ya, kalau ini bisa break, nah ini dia lanjut. Kalau enggak dia bakal masih konsolidasi. Berapa lama konsolidasinya kita nggak tahu ya, karena ini bandar maunya kayak gimana. Karena ini bakal dia kalau barangnya udah cukup, baru dia bakal terbangin. Kalau enggak, ya mau berita apapun ini nggak bakal gerak gitu. Maksudnya hanya bergerak di situ-situ aja. Sama juga kayak Antam. Ya, walaupun kemarin kita lihat emas turun, kemudian nikel juga harganya naik, tapi ya harga Antam ternyata nggak terlalu melonjak gila-gilaan, hanya naik dikit, hanya naik 10-20 poin. Nggak gerak, berarti dari market maker-nya belum mau naikin, mungkin barangnya masih kurang banyak, mungkin mau diakumulasi dulu gitu. Inco juga pasti sama. Ya kan, nah, tanpa saya lihat pun saya udah tahu pasti sama. Dia juga konsolidasi di sini. Harga range-nya di 4.550 ya, 4.550 sampai ke 4.750. Nah, karena emang Inco ini dia punya harga mahal ya, 5.000-an ke atas, otomatis rank harga dia itu lebih gede dibandingin dengan Antam dengan Tinsade. Kalau Tinsade ranknya hanya sekitar 30 poin atau sampai 50 poin, maka kalau ini range-nya mungkin sampai 200 rupiah ya, 200 sampai 200 rupiah. Tapi emang secara range harga ya emang dia nggak bergerak ke kemana-mana harganya. Masih dalam range 4.550 sampai 4.750. Kurang lebih gitu. Oke. BMTR dengan HMCN ya, sahamnya itu ya, sahamnya HT. Ini saham korporasi. Ya, sahamnya grup MNC Group. Nah, ini juga kemarin udah bagus ya, udah naik dia. Ya, kayak kita lihat polanya, ini mau bikin cupnya di berapa? Ya, targetnya tentu di 340 ya. Nah, cuma untuk menuju ke sini nih kan nggak langsung naik. Nah, kita lihat dia selalu naik, kemudian dia turun. Turun berapa hari, kemudian dia naik lagi 2 hari, turun sehari, naik sehari, turun sehari, naik sehari. Ini turun lagi sehari, nanti nggak tahu apakah nanti turun berapa hari, kemudian dia naik lagi. Tapi sih intinya sih kalau main di saham ini emang harus sabar. Ya, dia nggak bakal naik gila-gilaan tiap hari. Jarang sih kayak gitu, naik gila-gilaan tiap hari gitu. Pengen dia naik sehari, besoknya turun. Tapi dalam ujung-ujungnya ke depannya arahnya bakal ke 300-an gitu ya. MNCN juga sama ya. Karena dia satu grup pasti polanya juga hampir sama. Nah, ini kan naik sehari, kemudian dia konsolidasi 3 hari. Naik 2 hari, konsolidasi ini udah 3 hari. Jadi tinggal ditunggu aja. Ya karena ini juga kita mau window dressing, pasti saham grup MNC juga bakal di window dressing juga. Gitu. Oke. Oke, Adro, ITMG, PTBA. Oke, ITMG sama PTBA tadi udah dibahas ya. Adro belum. Kita bahas Adro. Adro, nah, polanya sama semua sih, lagi break. Ini break resisted, ya, ini udah mau lanjut, cuma di atas ini ada hanging, ini ada
doji, kemudian ada gap up. Nah, ini hati-hati dulu, mungkin dia bisa bakal nutup gap dulu, nutup gap di 11 berapa sih ini? 1360 ya, 1365. Nah, ini ada gap di 1360-an sampai 1365 dengan kemungkinan terkoreksinya sampai ke 1310. Nah, ini menjadi level support dia. Jadi mungkin dia bakal turun dulu ke arah situ ya. Baru kemudian dia lanjut lagi. Secara tren sih masih oke, masih bagus. Cuma ini karena ada pola yang kurang bagus, biasanya dia mungkin akan terkoreksi dulu dalam 1-2 hari ke depan. Itu ya. Oke, sekarang Doit, Bumi, dan Indi. Oke, Doit juga batu bara. Ini juga sebenarnya sama batu bara semua yang ditanyain ya. Doit, Indi, dan Bumi. Ya, Doit. Nah, Doit juga udah naik tinggi ya, naik tinggi. Ya, kemungkinan pasti bakal ada pullback dulu ya. Ini udah naik terlalu tinggi naiknya. Kita lihat ini supportnya dia udah lewat ya. Dia udah break kemarin di sini. Ya. Ini resisten dia di 300-an, 310 kemarin udah di break. Ya, nah ini kita lihat di sini. Nah. Oke. Nah, ini targetnya kita lihat nih di 380 ya, mau mencapai lagi 380. Sekarang di 354 ya, 354. Kemungkinan ya harusnya sih bakal turun dulu ya, sebelum naik lanjut. Bumi. Nah, Bumi barusan lepas dari gocap ya, udah lama tertahan di 50, kemudian dia baru lepas 1 minggu kemarin. Lepas 1 minggu kemarin, dia baru kemudian dia terkoreksi lagi. Ya, nah ini biasanya kita lihat pasang support aja. Tarik support di sini. $65 ya, I65. 65 sampai 70. Nah, itu area dia punya support dia. Sampai naik ini 68 ya, 68. Oke. 65 sampai 68 itu bakal dijagain aja kalau dia turun. Tapi ini murni spekulasi ya, karena secara fundamental sahamnya nggak rekomen. Indi. Indi ini naik ya, targetnya masih bisa ke 1.800-an. Cuma ini udah naik tinggi ya, jadi waspadai. Kalau saham udah naik tinggi ini, nah kalau masih mau beli di atas, hati-hati aja. Mending nunggu dia koreksi dulu baru beli. Oke. Oke, ERA, MTDL. Nah, ERA
Ini udah ya, di bawah MA20. Jadi hati-hati aja kalau saham-saham udah di bawah MA20, cenderung dia bakal turun. Nah, hati-hati aja. Ini ada supportnya di 1720-an. Ya, kalau ini jebol lagi, nah itu bakal bisa turun lebih dalam. Nah, saham-saham kayak ini kayak nggak jalan itu ya. Nggak bergerak dia. TDL juga sama. Nah, nggak ada pergerakan ya. Nggak ada pergerakan, jadi nggak ada komen. Maksudnya ya, ini saham udah 2 bulan, bahkan sejak Oktober udah nggak gerak gitu. Jadi, apalagi yang mau dibahas gitu ya. Oke. BCA, BRI, BRIS. Nah, ini saham bank, ya nggak usah saya banyak komentar, karena ini udah pada tahu ya. Kalau kita lihat IHSG aja, IHSG kalau hijau pasti kebanyakan ini pasti naik finance, cuma BCA ini kita lihat kan udah ketinggian ya. BCA seringnya bahkan di saat IHSG hijau, BCA malah terkoreksi. Nah, berarti sebenarnya udah mulai orang udah mulai jenuh beli ya, karena dengan harga sekarang sebenarnya BCA udah mulai kemahalan ya. Kemudian BRI juga sama, BRI targetnya 4.500-an, sekarang udah 4.300 ya. 44 ya. Kalau nggak salah 4.400. Nah, 4770 ya udah hampir ini 4770. Oh ya, udah maunya ini mata saya salah atau ini 43 kan? 43. 4270 kok. 42, oh ya ini mata udah salah. Maka saya kaget, kok ini 2 kayak 7. Sejak kapan 47 gitu. Nah, ini 4270 kan. Nah, berarti ini kan udah mencapai target 4.500 target ya. Kalau kita lihat ini juga yang terdekat 4.500. Ini juga masih naik turun bakal dijagain di support di 4192 4.200 lah ya. Nah, berarti ini masih konsolidasi lagi ya, dan ini juga nggak terlalu banyak bergerak sih kalau kita lihat blue chip sekarang, karena kan udah naik tinggi nih. Nah, mungkin nanti di akhir tahun sih masih bisa naik di akhir tahun ya. Nah, gitu. Apalagi BRIS ya. Nah, kalau BRIS kan itu mau RUPS tuh, tadi saya bilang tanggal 15. Nah, sentimennya cukup bagus. Jadi kalau ada berita RUPS atau apa, biasanya dia bakal diangkat dulu deh. Menjelang atau setelah itu. Menjelang RUPS atau setelah RUPS itu biasanya bakal naik. Nah, kemarin juga udah mulai bergerak, kita lihat ini udah break. Nah, dia punya resisten dia di 1415. Nah, sehingga ini kalau naik ini target terdekat ini 1550 ya, 1540. 1540. Nah, kalau dia bisa lanjut lagi ke high dia di 1670 ya. Sekitar itulah. Ya. Nah, 1690-an. Nah, itu high dia. Berarti dia bisa tunjuk target ke 1550 sampai 1600. Nah, itu untuk brace. Ya, berarti kadang-kadang nggak nyama ya brace dengan BRI, kadang nggak selalu ikutan ya, walaupun ada BRI-nya gitu. Oke. Untuk bahas saham kita stop dulu ya, kita bahas yang ini terakhir, pertanyaan terakhir. Window dressing itu kisaran fullnya di Desember atau ada tanggal-tanggal tertentu? Ya, window dressing itu biasanya antara di awal atau di akhir Desember. 2 itu. Jadi antara minggu pertama atau minggu terakhir. 2 itu. Minggu kedua dengan minggu ketiga nggak ada itu, malah nggak ada pergerakan itu, antara marketnya sepi karena orang udah mau liburan. Biasanya kayak gitu. Nanti jadi saat terakhir udah mau tutup tahun, nah itu baru rame lagi gitu, baru dinaikin ketika orang udah banyak liburan, sahamnya baru diangkat. Biasa kayak gitu.
Karena kalau udah volumenya kecil kan untuk naikin harga kan bakal lebih gampang. Cost yang dibutuhkan untuk ngangkat harga kan lebih kecil dibandingin dengan dibandingkan saat rame gitu. Nah, jadi kebanyakan kayak gitu ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Saya rasa sekian dulu ya kita punya sharing kita buat kali ini ya. Itu jangan lupa kalau yang bagi belum jadi nasabah ya, kalau bagi belum jadi nasabah bisa gabung ke kita kalau mau gabung ke itu. Ntar, kalau pengen gabung ke kita, bagi yang belum nasabah, jangan lupa gabung ke grup kita, ada grup jadi premium group, di mana kita ada rekomendasi tiap hari, juga ada bisa konsultasi langsung ya, ada tanya jawab dan market insight tiap harinya. Oke. Nanti ini ada nomor WA saya, bisa dicatat ya. Bagi yang belum, bisa langsung WA aja kalau bagi yang pengen bergabung di JUC Sekuritas. Oke, sekian dulu ya buat market outlook kita bulan ini ya. Semoga kita semua dilimpahi kesehatan dan cuan yang banyak di tahun ini. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.